Luar negeri kita sudah mempunyai 39 MOU dengan perguruan tinggi dan beberapa perusahaan. Itu dari 15 negara. Jadi seperti Malaysia, yang paling dekat dengan kita ya, Malaysia, Thailand, India, itu kita mempunyai beberapa MOU. Jadi totalnya 39 MOU dari 15 negara. 39 MOU dari 15 negara. Wow. Hai Sobat Unik, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Melinda Tobing bisa kembali hadir menyapa Anda di Unik TV yang senantiasa memberikan informasi dan inspirasi. Mungkin Anda pernah bertanya, kalau kita kuliah di Universitas Kadiri, bisa nggak sih ngerasain juga kuliah di luar negeri? Jawabannya bisa banget. Nah hari ini spesial, saya akan bertemu dengan Ibu Pamadia Vitasmoro, SPD MPD, selaku Kepala Lemkerma Universitas Kadiri. Sudah hadir di samping saya, Bu Vita. Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Mei. Apa kabar? Sehat. Bu Vita gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak Mei. Nggak sengaja loh, baju kita sama. Iya, matching ya. The same color. Iya, luar biasa. Bu Vita, mungkin banyak yang bertanya, saya tuh kuliahnya di Universitas Kadiri, emang bisa ngerasain kuliah di luar negeri? Sangat bisa sekali. Sangat bisa. Ya. Kok bisa? Gini, karena kita sudah mempunyai MOU dengan beberapa negara seperti Malaysia, kemudian dengan India, Moskow City Rusia, jadi kita sudah dikasih free pass untuk SPP dan sebagainya. Jadi anak-anak selama masa pandemi ini bisa merasakan kuliah di luar negeri dengan bebas SPP. Nah, selama satu itu semester. jawabannya. Sebelum lebih detail ke berbagai negara gitu ya, karena sekarang ini kita juga ada banyak sekali properti ini. Pesta bendera kita di sini. Iya, ruangan dari Lemkerma ya, Bu. Sebelumnya boleh dijelaskan Lemkerma dengan Onia ini apa sih bedanya atau sama aja sebenarnya? Oh gitu, sebenarnya sama saja karena kita kan mempunyai partner dalam dan luar negeri. Jadi kita terbiasa menggunakan Lemkerma ketika kita berkomunikasi dengan para partner di dalam negeri. Lemkerma ini lembaga dari lembaga kerjasama. Oke. Kemudian kalau kita berkomunikasi dengan pihak luar negeri, kita menggunakan Onia. Onia singkatan dari Office of National and International Affairs seperti itu. Oke, tapi kalau program-program dari Lemkerma atau Onia sendiri ini apa saja sih Bu yang program harus teman-teman tahu juga nih? Oke, untuk programnya kita ada program dalam dan luar negeri ya. Kalau dalam negeri kebanyakan kita untuk mendukung proses MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi kita bekerjasama dengan beberapa institusi pemerintahan, kemudian BUMN, juga bank, kemudian perusahaan itu untuk mendukung proses MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kalau di dalam negeri sendiri, mitra atau perusahaan yang sudah bekerja sama dengan Unik nih, ada berapa? Oke, 150-an. 150, ya. Wow. Dari rumah sakit, itu biasanya rumah sakit digunakan untuk fakultas kesehatan. Kemudian ada beberapa perusahaan, BUMN, juga tidak menutup kemungkinan beberapa institusi seperti kecamatan, kemudian desa, SMP, SMA, semua itu untuk mendukung proses MBKM karena MBKM sendiri kan banyak kegiatannya, ada program magang, pertukaran pelajar, kemudian ada juga tematik pergi ke desa-desa untuk melakukan riset dan pengabdian masyarakat seperti itu. Kita juga punya kerjasama dengan beberapa pemerintah negeri ya seperti Kementerian Luar Negeri, kemudian dengan Bappenas itu agak besar sedikit tapi kita juga berpartner dengan bisa dibilang Unik ini atau Universitas Kadiri punya networking yang luas ya. Untuk dalam negeri ada 150 lebih. Kalau dengan luar negeri? Luar negeri kita sudah mempunyai 39 MOU dengan perguruan tinggi dan beberapa perusahaan. Itu dari 15 negara. Jadi seperti Malaysia, yang paling dekat dengan kita ya, Malaysia, Thailand, India, itu kita mempunyai beberapa MOU. Jadi totalnya 39 MOU dari 15 negara. 39 MOU dari 15 negara. Wow. Ini bisa dibilang value dari kampus kita juga ya, Bu? Ya, seperti something special dari Kadiri University adalah bermitra dengan luar negeri yang banyak sekali. Betul. Kemudian apa sih wujud implementasinya yang dirasakan oleh mahasiswa dan institusi kita nih? Karena kita sudah bekerja sama dengan 15 negara dan ada 39 MOU. Wujudnya apa nih, Bu? Wujudnya yang paling nyata kelihatan adalah kita bebas mengirimkan mahasiswa untuk kuliah 1 semester di sana free SPP. Jadi kita
3 tahun belakangan ini sudah mengirim mahasiswa tiap semester ke Malaysia, kemudian juga ke Moskow, juga ke India. Karena masih pandemi, kita menggunakan online. Nah, ketika online itu mereka tidak ditarik SPP dan sebagainya. Nah, mungkin tahun ini ketika kita sudah mulai offline, mungkin nanti kita akan tetap mengirim mahasiswa ke sana karena ada kesempatan Mas ya untuk ke sana dan bebas SPP, hanya tinggal memikirkan biaya hidup saja. Bisa juga ada chance mereka juga akan memberikan kebebasan untuk biaya SPP di sana, biaya hidup di sana. Oke, ini yang istimewa dari UNIK nih ya. Pasti mahasiswa akan mempunyai privilege tersendiri ketika meskipun kita kuliah di UNIK nih ya, yang sudah keren juga, ternyata kita juga bisa ngerasain kuliah di luar negeri. Iya, betul sekali. Gitu ya. Oke, kemudian untuk mahasiswa yang pada akhirnya akan student exchange di sana gitu ya. Pasti bukan mahasiswa yang biasa dong. Iya, pasti mahasiswa yang sudah kita filter, sudah kita pilih. Iya. Biasanya gimana? Masa terpilih syarat utamanya harus lancar bahasa Inggris. Pandai, bukan maksudnya itu harus lancar berbahasa Inggris. Jadi kita mempersiapkan karena kita nggak punya English department Mbak Mei ya. Jadi kita mempersiapkan muatan bahasa Inggris khusus buat mereka yang mau go internasional. Jadi dari lab bahasa kita sediakan program untuk pengayaan bahasa Inggris. Jadi mereka mendapatkan muatan bahasa Inggris free 1 minggu 2 kali untuk mereka yang mau go internasional. Oke, itu sudah difilter dulu atau mereka dibekali dulu memang? Kita pilih dulu, mereka semua punya kebebasan untuk ikut, kemudian kita filter. Kemudian filter kedua adalah dari fakultas, mereka harus mendapatkan IPK minimal 3,0. Seperti itu. IPK 3,0, kemudian juga kampus memfasilitasi bagaimana mereka bisa lancar berbahasa Inggris. Dan program tersebut dari kampus adalah free, jadi kampus memberikan dana yang banyak juga untuk pengayaan bahasa Inggris untuk mahasiswa. Tapi kalau sudah sejauh ini Bu, ada berapa mahasiswa yang sudah pernah belajar di sana secara di online luar negeri offline ya? Oke, untuk kita kan punya program short sama long term. Yang long term itu kategori mereka 1 semester di sana. Itu tiap semester kita mengirimkan sekitar 8 sampai 6 mahasiswa. Kita sudah dari 2020 berarti sudah sekitar 4 semester ya, berarti ya 2020 sampai 2022 berarti 4 semester sekitar 8 kali 4 berarti sekitar 32 mahasiswa. Itu yang long term. Kemudian yang short term kemarin kita dapat program khusus dari India untuk mahasiswa teknik, kita mengirimkan sekitar 15 mahasiswa untuk ikut short term. Short term itu maksudnya mereka ikut perkuliahan di sana tapi tidak termasuk kredit. Jadi non kredit, tidak masuk SKS. Itu ada sekitar 15. Itu berapa lama Bu kalau yang 2 minggu? Kalau short term 2 minggu ya. Biar mereka merasakan perbandingan diajar dosen luar negeri sama dalam negeri apa bedanya. Kemudian kan ilmunya kan juga dapat lebih banyak dari sana. Dan yang lebih beda pasti suasananya ya Bu ya. Dan mereka bisa belajar tentang culturalnya ya, karena mereka how to speak Englishnya mesti berbeda dengan dosen bahasa Inggris di sini. Kemudian juga mereka belajar yang paling utama tentang time management, karena kalau di Indonesia biasa perkuliahan kan tidak on time, di sana harus on time, mengerjakan tugas betulan, kemudian harus benar-benar fokus dengan perkuliahan. Itu yang paling utama dari dalam dan luar negeri. Oke, dan mereka yang sudah pernah belajar di sana juga akan menularkan ilmunya kepada teman-temannya. Itu yang tidak kalah luar biasa ya Bu ya. Oke. Baik, kemudian nih cara belajar mereka tadi sempat menyampaikan bahwa kata Bu Vita mereka tuh online selama ini karena masih pandemi ya, 2020. Gimana Bu cara belajar mereka? Kemudian juga apakah masih ikut kuliah seperti biasa di kampus ini? Untuk mereka yang kuliah di luar negeri, mereka tetap mengikuti perkuliahan di sini, tapi dengan karena kan ada perbedaan waktu ya, seumpama perkuliahan di Malaysia sama di Indonesia kan selisih 1 jam waktunya. Jadi mereka sama pihak Warek 1 dikasih kebebasan mengutamakan kuliah yang di luar dulu. Kalaupun jadwalnya crash, tapi kalau jadwalnya bisa disusun sedemikian rupa, tetap mereka mengikuti dua-duanya. Dalam negeri lewat Zoom meeting, kemudian luar negeri lewat Zoom meeting, kemudian dalam negeri perkuliahan biasa. Oke, jalan dua-duanya gitu ya. Kalau selama ini mahasiswa pasti begitu happy gitu ya bisa kuliah di luar negeri meskipun masih online, tapi kita berharap semoga sebentar lagi bisa offline. Ya, semoga kita bisa. Nanti kemarin terakhir kita MOU dengan Vietnam juga, mereka welcome untuk mengirimkan mahasiswa ke sana tiap semester, dan Vietnam juga mengirimkan mahasiswa ke sini. Jadi kita change untuk mahasiswa ekonomi. Jadi nanti kalau kita jalan-jalan di UNIK nih bisa ketemu dengan teman-teman mahasiswa dari Vietnam dan lain sebagainya. Kalau mahasiswanya sudah nih Bu, kemudian adakah experience untuk para dosen juga? Untuk para dosen biasanya
seperti lecture exchange ya. Jadi seperti saya sendiri kemarin dengan tim dari ekonomi, kita mengajar mahasiswa Timor Leste, mahasiswa Thailand, mahasiswa Malaysia, tapi juga masih dalam bentuk online seperti itu. Okay. Itu merupakan nilai plus sendiri karena nanti dosen akan mendapat rekognisi secara internasional, pengakuan secara internasional bahwa dosen yang bersangkutan sudah pernah mengajar mahasiswa asing seperti itu. Kemudian baru Juni kemarin juga ketika ada tamu India ke sini, beberapa dosen kita dari ekonomi, hukum juga mengajar mahasiswa asing itu sesuai dengan expertise masing-masing. Wah, luar biasa ya Universitas Kadiri ya Bu. Ya, pengalamannya semakin tambah banyak. Iya, mahasiswanya iya, dosennya juga iya. Kemudian apa sih bentuk program yang lain sebagai implementasi dari kerjasama dengan luar negeri? Kita luar negeri kebanyakan Tridharma perguruan tinggi ya, seperti pendidikan tukar menukar dosen. Kemudian PKM itu kemarin juga ada mahasiswa India ke sini sama dosennya, kita ajak ke Mojo untuk mengikuti PKM. PKM itu seperti community service, pengabdian kepada masyarakat seperti itu. Mereka melakukan pemeriksaan gigi. Jadi dosen India dan mahasiswa India yang di kedokteran gigi melakukan pemeriksaan gigi gratis ke siswa di SMP atau SD Mojo seperti itu. Jadi itu juga kolaborasi antara dosen unik dengan dosen India karena Fatih University, mahasiswa India dengan mahasiswa unik juga. Kemudian yang sering dilakukan juga tukar menukar reviewer. Untuk research itu kan ada reviewer, jadi kita menggunakan beberapa reviewer internasional untuk mereview jurnal kita seperti itu. Dari Malaysia ada, Thailand juga ada, Moskow juga ada. Banyak ya Bu ya kegiatannya ya. Dan ini juga bisa untuk mengupgrade kita sendiri gitu ya, dengan banyak kerjasama dengan banyak pihak di luar negeri atau pihak asing. Kemudian Bu Vita, yang tentu tidak kalah menarik, ini akan menjadi value tersendiri ketika mahasiswa lulus nanti. Benar nggak sih Bu? Betul, karena ada nilai plus sendiri karena kita secara penilaiannya, kalau nilai transkrip itu ketika mereka kuliah di luar negeri kan juga ada tanda sendiri, jadi nanti bagi para pengguna lulusan kita akan tahu mahasiswa kita itu sudah pernah bekerja di kuliah di luar negeri, kemudian juga ada pernah magang di luar negeri, itu tadi ada laporannya tersendiri. Jadi kita berharap ada nilai plus bagi mahasiswa unik walaupun kuliah di swasta tapi mendapatkan muatan tidak kalah jauh dengan universitas negeri. Nah tentu Bu Vita, apa sebenarnya yang harus dipersiapkan nih untuk teman-teman kita yang juga kepengen dapat kesempatan student exchange nih di luar negeri? Oh gitu, bagi mahasiswa unik ya. Jadi mempersiapkan IP yang bagus, minimal 3 ya. Kemudian bahasa Inggrisnya, kalaupun bahasa Inggrisnya nanti belum begitu bagus, kan kita punya wadah lab bahasa, language center itu nanti akan mengolah mahasiswa agar pandai, kemudian proper untuk berbahasa Inggris dengan baik dan benar dan siap dikirim ke luar. Nah itu ya. Yang pertama kali hanya niat saja, modal niat saja, niat dan keinginan untuk bisa go internasional. Niat, keinginan, IPK-nya bagus minimal 3 dan speaking English-nya juga bagus. Itu kuncinya ya, gampang hanya itu diucapkan saja. ya. Apa yang sudah kita bahas dengan Bu Vita tadi menunjukkan bahwa kalau kita kuliah di Universitas Kadiri, kita punya kesempatan yang besar nih untuk bisa merasakan juga kuliah di luar negeri, dapat pendidikan dari sana dan banyak hal pengalaman. Apa yang ingin Bu Vita sampaikan nih pada teman-teman di luar sana mungkin yang masih SMA, yang sedang mencari nanti kuliah di mana gitu ya, atau yang sudah bekerja pengen kuliah lagi, apa nih yang mau disampaikan? Silahkan Bu Vita. Untuk calon mahasiswa Universitas Kadiri, jangan ragu-ragu untuk bergabung dengan Universitas Kadiri karena Universitas Kadiri memberikan kesempatan semua untuk bisa go internasional. Tidak hanya kuliah di luar negeri, mungkin juga bisa benchmarking, kemudian ikut research dan sebagainya. Jadi tidak usah ragu-ragu, Universitas Kadiri memberi kesempatan lebar bagi semua saja untuk bisa kuliah di luar negeri secara free. Nah itu deh ya. Jadi silahkan ambil keputusan untuk menentukan masa depan Anda karena ada di tangan kalian semua nih. Terima kasih Bu Vita atas waktunya hari ini. Dan buat teman-teman yang kepengen tahu tentang Universitas Kadiri bisa kepoin di websitenya. Dan untuk Anda yang mau daftar silahkan langsung scan barcode di bawah ini. Terima kasih Bu Vita. Sama-sama. Sehat selalu. Have a nice day Mbak Mei. Iya sama-sama. Saya Merina Tobing pamit undur diri dan see you di podcast kita berikutnya. Universitas Kadiri, we are Entrepreneur University.